Ya, selamat siang semua. Oke, tentu saat ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, dan apalagi di saat ini kita sudah masuk di jam kedua ya. Jadi untuk itu, adik sekalian, tetap Bapak akan mengawali dulu kegiatan ini dengan terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan Bapak Fadli. Semua singkat berdoa. Tuhan, kepala kami yang baik, terima kasih karena memberikan proses perjalanan kami gak boleh sampai di sekolah ini dengan semangat. Tuhan, semesta lain kami menjalankan pelajaran kami, kalau betul pelajaran kami gak boleh selesai dengan baik. Tuhan, untuk pelajaran kami, haleluya. Ya, adik-adik sekalian, jadi saat ini kita sudah membuka kegiatan kita yaitu dengan mengawal kegiatan yang berdoa, dan mudah-mudahan hari ini kita boleh melaksanakan pembelajaran lagi untuk hari ini ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi sebelum Bapak mulai kegiatan ini, itu yang pertama kurang bersyukur kepada Tuhan karena masih dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita semua masih diberi kesehatan yang kuat, sehingga semuanya itu tentu kita patut syukuri dan bangga kepada Tuhan. Oke, adik sekalian, jadi sebelum lanjut untuk kegiatan pembelajaran, Bapak akan mengecek lagi kehadirannya. Hadir. Meister Kaseger, adik sekalian, jadi kita akan memulai lagi kegiatan kita untuk hari ini. Dan yang pasti sebelum kita memulai, coba berdiri semua. Kita menyanyi ya. Lagu Tanah Air. Oke. Ya. Semua dengar di sini? Terkenal
lagu ini yang jelas untuk bisa ya memberikan gambaran kepada kita untuk bisa tetap mencintai tanah air. Iya. Ya, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu jadi untuk pembelajaran kita yaitu di tema 2. Ini masih berkisar di mata pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi tema 2 persatuan dalam perbedaan. Nah, ini yang waktu yang lalu kita sudah pernah pelajari juga toh di pertemuan pertama. Oke. Kemudian untuk subtema masih sama. Ya, jadi sekalian subtemanya itu rukun dalam perbedaan. Nah, kemudian untuk pembelajaran masih di pembelajaran 1. Ya. Oke. Kemudian untuk terus pembelajaran sesuai dengan apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, yaitu di pembelajaran. Nah, untuk itu adik sekalian, silakan perhatikan. Untuk tujuan pembelajaran kita masih sama, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan video sejarah penemuan Rafflesia arnoldi. Ini adalah salah satu bunga, ya, termasuk bunga ukuran besar, ya. Nah, ini bunganya termasuk bunga ukuran paling besar kalau tidak salah di seluruh dunia, ya. Nah, ini bunga Rafflesia ini yang paling besar. Kira-kira seperti itu. Jadi sebentar ketika adik sekalian ditayangkan video, yang pasti adik sekalian bisa untuk menggali informasi, ya, menggali informasi di sana. Nah, tentu ada menggunakan aspek kata tanya seperti yang kita sudah pelajari waktu beberapa waktu yang lalu, ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, jadi melalui tayangan video sejarah penemuan bunga Rafflesia arnoldi, ya, adik sekalian bisa, ya, mampu mengembangkan kalimat tanya tersebut yang pasti berdasarkan teks bacaan hasil pengamatan dengan pembaca. Nah, kira-kira seperti itu untuk tujuan pembelajaran kita, ya. Oke. Nah, ini jadi kita akan menggali informasi berdasarkan teks sejarah. Nah, menggunakan aspek kata tanya, yaitu ada apa, ya, kemudian di mana, kapan, terus siapa dan iya. Nah, ini aspek kata tanya ini biasa kita singkat, ya, namanya adik simba supaya lebih mudah. Ini sebetulnya apa ya, cara menyingkat seperti ini kalau tidak salah ini jembatan keledai. Nah, ini disebut jembatan keledai, ya. Adik simba. Jadi mengambil huruf bagian awal, ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut, ya. Ya, perhatikan untuk video tersebut. Oke, boleh? Halo semua sahabat catatan unik, punya pertanyaan nih. Pernahkah kalian melihat bunga yang tidak memiliki batang, tidak punya daun, bahkan tidak memiliki akar, tetapi tidak bisa hidup loh guys? Ada yang tahu nggak ini bunga apa ya? Pasti sahabat catatan unik penasaran. Sesuai dengan kita sebelumnya, catatan unik akan membahas lebih lanjut tentang fakta serta sejarah bunga Rafflesia yang belum diketahui banyak orang.
Indonesia sekitar kurang lebih 26 tahun. Tumbuhan ini tidak memiliki daun, batang, bahkan akar. Karena itulah disebut padma atau parasit O3 yang hidup menempel pada inangnya atau tumbuhan lain. Rafflesia ini juga termasuk endoparasit pada tumbuhan merangkak dari genus Tetrastigma, memiliki lambat yang sulit ditemukan, sehingga bunga Rafflesia sulit dikembangkan. Rafflesia arnoldi ditemukan pertama kali pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera di Bengkulu, dekat Sungai Mata, Bukit Kaki, Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, siapakah penemu pertama kali bunga Rafflesia yang terlepas? Kita selalu dikaitkan oleh dua nama, yaitu pertama, Thomas Stanford Raffles, seorang gubernur Vietnam Hindia Belanda yang terbesar, yang merupakan warga negara India. Dia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura, serta dikenal sebagai orang yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Kedua, Dr. Joseph Arnold, seorang dokter, pencinta alam dan merupakan penjelajah di abad 19 dan sedang mengikuti ekspedisi, di mana Thomas Stanford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi tersebut. Namun, sayangnya, tak lama dari penemuan bunga Rafflesia ini, Dr. Joseph Arnold meninggal dunia yang disebabkan oleh penyakit malaria selama ekspedisi di daerah tersebut. Tahukah Anda, proses penemuan pertama kali bunga Rafflesia ternyata memiliki kisah intrik, politik, bahkan ketakutan. Dan untuk menambahkan pertemuan bunga Rafflesia arnoldi ini didasarkan dari gabungan nama Thomas Stanford Raffles dan Dr. Joseph Arnold. Iya. Oke. Kira-kira sudah bisa disimak tadi Kak? Sudah. Nah, menurut kamu ya, Bapak mau tanya nih. Kira-kira cleverly, kalau yang kamu lihat tadi kira-kira tentang apa dipisahkan di sana? Ya, bunga Rafflesia arnoldi. Ya. Nah ini, coba dilihat. Ya. Bisa tidak jelas ini? Nah, Bapak minta tolong satu orang untuk membacakan. Boleh toh? Ketua kelas. Coba. Silakan. Sejarah penemuan Rafflesia arnoldi. Kalau di sini sudah jelas kira-kira toh dikisahkan bagaimana bunga tersebut ditemukan. Bunga apa? Rafflesia arnoldi. Oke, sekarang Bapak minta untuk bisa menggali informasi penting lebih mendetail di dalam. Silakan adik-adik sekalian untuk mengambil posisi, membuat kelompok ya. Oke, ada 3 kelompok. Jadi nanti kelompok tersebut akan diberi nama ya sesuai dengan nama bunga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada kelompok 1 di sebelah sini. Ya, silakan membawa sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Cepat. Waktunya berjalan terus.
sejarah penemuan bunga rafflesia. Dalam waktu 2 hari perjalanan menyusuri sungai mana? Dalam waktu 2 hari menyusuri sungai mana? Sesuai? Sesuai, tapi masih perlu ditambahkan ini, ya. Kalau boleh ditambahkan lagi ya, karena itu harus jelas sungai mana itu di mana, ya, supaya saya lebih jelaskan. Oke, ya demikian untuk presentasi kelompok 1. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan presentasi? Ayo. Ya, dengar semua. Silakan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membuka Ya, nama kelompoknya tadi. nama Bunga apa? kelompok bunga apresiasi. Iya, bunga rafflesia. Ya, silakan. Kelompok bunga rafflesia. Langsung. Ya, judul teks. Teks sejarah penemuan Rafflesia arnoldi. Sejarah penemuan rafflesia. Oke, lanjut. Jadi apa pesona bunga terbesar di dunia yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup? Apa pesona? Ya. Bunga rafflesia yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, apa? Jawabannya apa? Apa? Kira-kira? Apa pesonanya? Karena bila mekar dapat mencapai ukuran dengan lebar 110 cm. Iya, kalau dia mekar, dia mencapai lebarnya itu 100 berapa? 110. Makanya dia besar. Oke. Lanjut. Di mana pertama kali bunga Rafflesia arnoldi ditemukan? Di mana bunga rafflesia arnoldi ditemukan? Di mana? Saat pertama kali dilihat bunga ini di pedalaman mana Bengkulu Selatan pada tahun 1818. Iya. Di tempatnya yaitu di Bengkulu ya. Di Bengkulu Selatan. Nah, yaitu di daerah mana? Tahun berapa? Tahun 1818. Oke, lanjut. Siapa yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi? Siapa yang menemukan bunga rafflesia arnoldi? Siapa? Joseph Arnold dan Stanford
Raffles. Nah, Joseph Arnold dan Stamford Raffles. Oke. Betul kira-kira? Betul? Oke, sama ya. Oke, mantap. Lanjut. Mengapa Joseph Arnold meninggal? Mengapa Joseph Arnold ini semua sama ini? Pertanyaannya oke. Kira-kira mengapa kira-kira? Karena diserang penyakit malaria. Iya, diserang penyakit malaria. Masih ada lagi? Oke. Masih ada yang bertanya nih? Bagaimana proses ditemukannya Iya. bunga Rafflesia arnoldi? Nah, bagaimana proses ini? Dalam 2 hari perjalanan menyusuri sungai mana Bengkulu Selatan pada tahun 1818. Oke, betul ya. Yaitu di perjalanan ekspedisi selama berapa hari? 2 hari perjalanan. Kemudian menyusuri sungai mana? Ya, di daerah Bengkulu Selatan. Oke, tahun berapa? Tahun 1818. Oke, tunggu tangan dulu. Mantap. Ya, lanjut. Kelompok 3. Silakan. Sudah tahu ini? Sudah tahu misal? Ayo. Kami dari kelompok kembang sepatu akan membacakan hasil presentasi kami. Ya. Ketua kelompok Melani Monoko, anggota kelompok Sudirman Kapa, Tulai Kaseger, Edi Susanger, Melani Monoko. Iya. Oke, silakan. Langsung soal. Iya. Jawab. Judul teks Sejarah Penemuan Rafflesia arnoldi. Maju lagi sedikit. Iya. Apa yang membuat Joseph Arnoldi meninggal? Di mana bunga Rafflesia arnoldi? Jawabannya dulu, jawaban. Jadi satu setelah dibaca soal itu jawaban. Tahu apa? Iya. Apa menjadi jawaban? Apa yang membuat Joseph Arnoldi meninggal? Nah, lihat di sini mana jawabannya. Nah, kasih perhatian. Oh, baik. Nah. Sebelah tangan. Nah, Karena penyakit malaria selama ekspedisi di daerah Bengkulu. ya karena penyakit malaria ketika ekspedisi di daerah Bengkulu. Oke, lanjut. Di mana bunga Rafflesia arnoldi ditemukan? Nah, di mana bunga Rafflesia arnoldi ditemukan? Bunga Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di daerah Bengkulu. Oke, pertama kali ditemukan di daerah Bengkulu. Bengkulu apa? Karena Bengkulu luas. Bengkulu apa? Bengkulu Selatan. Ya, jangan lupa. Ya. Oke, lanjut. Kapan bunga Rafflesia arnoldi ditemukan? Nah, kapan bunga Rafflesia arnoldi ditemukan? Bunga Rafflesia arnoldi ditemukan tahun 1818. Tahun 1818. Betul semua? Betul. Oke. Ya, lanjut. Siapa yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi? Siapa yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi? Ya, siapa? Iya, dibaca aja yang jawaban di sini. Jawaban. Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnoldi. Iya, dokter ya, dokter Joseph ya. Arnold. Ya, lanjut. Mengapa bunga Rafflesia arnoldi disebut bunga terbesar di dunia? Mengapa bunga Rafflesia arnoldi disebut bunga terbesar di dunia? Karena memiliki ukuran lebar 110 cm. Iya, memiliki ukuran lebar ketika dia mekar, ya kan? Nah, ketika dia mekar, ukurannya sepanjang berapa? 110 cm. Iya, 110 cm. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana proses bunga Rafflesia arnoldi ditemukan? Nah, bagaimana proses bunga Rafflesia arnoldi ini ditemukan? Awalnya Joseph Arnoldi dan Stamford Raffles melakukan ekspedisi ke Bengkulu Selatan dan selama 2 hari dan menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Iya, jadi dua orang ini yaitu Joseph Arnold dan Stamford Raffles yaitu menyusuri atau melakukan perjalanan ekspedisi ya. Nah, selama 2 hari. Kemana? Menyusuri sungai apa? Sungai mana? Nah, arahnya kemana? Yaitu posisi sungai mana ini letaknya di Bengkulu Selatan.
Oke, selesai. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semua luar biasa ya, bisa mengerjakan. Ini memang terus terang Bapak juga baru mengambil teks ini ya tadi malam, Bapak rancang, dan ternyata kamu punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan yang namanya membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Oke? Ya, berdiri semua. Ya. Kalau menyanyi dulu, Kak. Masih kan? Ayo kawan, semangat belajar. Satu. Ayo kawanku, semangat belajar, menggali informasi penting. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Satu lagi. Ayo kawanku, semangat belajar, menggali informasi penting. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tepuk tangan dulu. Iya, silakan dulu. Oke, ada di sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar, ya, terutama menggali informasi penting. Jadi apa yang kamu sudah lakukan hari ini, yang pasti luar biasa, karena sesuai dengan Bapak sampaikan tadi teksnya baru disajikan. Nah, luar biasa ini. Nah, besok pertemuan kedua. Jadi bisa dipecahkan, walaupun memang butuh durasi yang panjang. Ya kan? Oke, sekarang mau tanya dulu dari yang sudah dipelajari tadi, kira-kira apa yang bisa dipetik dari sana? Ya, yang dipelajari apa kira-kira yang bisa dipetik? Iya, tentang Oke, sejarah bagaimana ditemukan bunga Rafflesia aglonus. Luar biasa. Berdiri semua.